Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrindra Mustafa, NPM 202343500658, ingin mempresentasikan hasil laporan pekerjaan tugas akhir penambahan data di Fakultas Teknik Informatika. Saya mengambil metode Navy Base untuk prediksi customer churn pada perusahaan. Latar belakang: di era digital dan persaingan bisnis yang semakin ketat, pelanggan merupakan aset paling berharga bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang layanan berbasis langganan seperti telekomunikasi, retail, atau penyedia jasa, mempertahankan pelanggan lama jauh lebih efisien secara biaya dibandingkan dengan mengakuisisi pelanggan baru. Biaya pemasaran untuk menarik konsumen baru seringkali berkali-kali lipat lebih besar daripada biaya menjaga loyalitas konsumen yang sudah ada. Berdasarkan permasalahan, kita lanjut persingkat saja ya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menerapkan metode data mining menggunakan algoritma Navy Base dalam memprediksi customer churn pada perusahaan. Melalui klasifikasi ini, diharapkan perusahaan dapat mengidentifikasi pola perilaku pelanggan yang akan berhenti berlangganan, sehingga dapat merumuskan program retensi yang tepat sasaran demi menekan laju customer churn dan menjaga stabilitas profitabilitas perusahaan. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana menerapkan algoritma Navy Base dalam mengklasifikasikan dan memprediksi customer churn atau pelanggan yang berpotensi berhenti berlangganan berdasarkan data perilaku pelanggan di perusahaan. 2. Atribut atau karakteristik apa saja yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pelanggan untuk melakukan churn. 3. Seberapa besar tingkat akurasi, presisi, dan recall dari model klasifikasi Navy Base yang dihasilkan dalam memprediksi customer churn. Dan sejalan dengan rumusan masalah data, tujuannya ini adalah membangun model klasifikasi data mining menggunakan metode Navy Base untuk memprediksi kecenderungan pelanggan yang akan melakukan customer churn. 2. Mengidentifikasi pola dan atribut utama dari data historis pelanggan yang menjadi indikator kuat penyebab terjadinya customer churn. 3. Menguji dan mengevaluasi kinerja atau performa algoritma Navy Base menggunakan confusion metric guna memastikan model metode memiliki tingkat akurasi yang valid dan layak digunakan oleh perusahaan. Di sini ada dataset dan deskripsi data. Data yang diambil yang lalu adalah penelitian yang dilakukan Yulianto dan Firmansyah 2021, dilakukan prediksi tingkat churn pelanggan dalam bisnis retail. Didapatkan akurasi sebesar 80%, yang mana hasil tersebut masih bisa ditingkatkan dengan menambahkan data training. Selain itu, ada penelitian yang dilakukan November 2021 mengembangkan model prediksi dengan akurasi yang mampu mencapai 83,02% untuk melakukan prediksi customer churn. Penelitian sebelumnya telah menjadi referensi utama dalam penelitian ini, di mana fokus tunjukkan untuk
difokuskan dalam meningkatkan tingkat akurasi. Pada penelitian ini terdapat 4 tahap yang dilakukan, yaitu pengumpulan data, pemerosesan data, pemodelan, dan evaluasi. Sini gambar 1 menunjukkan setiap tahapan yang ada. Sini ada pengumpulan data, processing data, modeling, evaluasi. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini memiliki ukuran total 1000 baris data atau sampel dan 5 kolom atau atribut. Data dikumpulkan secara online melalui penyebaran kuesioner pada sebuah grup Facebook. Sini ada gambar contohnya ya. Dan ada keterangan setiap atribut. Ada atribut age atau umur pengguna, ada atribut durasi langganan, hari, keterangannya durasi lama pengguna menggunakan layanan dalam satuan hari. Ada atribut frekuensi transaksi, seberapa sering pengguna melakukan transaksi dalam rentan 1 sampai 10. Atribut tingkat kepuasan pengguna dalam rentang 1 sampai 10. Atribut dan meninggalkan layanan atau tidak, atau true false. Di sini ada eksplorasi dan pemrosesan data. Sebelum dimasukkan ke dalam model klasifikasi NFI-based, data mengalami 2 tahapan transformasi utama. Ada pembersihan data atau cleaning data. Kolom H dihapus dari dataset karena dianggap tidak relevan untuk proses pemodelan. Oleh karena itu, atribut akhir yang digunakan untuk desainnya misalkan 4 atribut atau durasi langganan, frekuensi transaksi, tingkat kepuasan, dan status chart. Yang kedua ada klasifikasi atau diskretisasi data. Karena algoritma NFI-based yang digunakan berbasis probabilitas kategori, data numerik diubah menjadi kategorikal dengan pembagian sebagai berikut. Durasi langganan, kategori pendek, sedang, dan panjang. Frekuensi transaksi, kategori rendah, sedang, dan tinggi. Tingkat kepuasan, kategori rendah, sedang, dan tinggi. Dari total 1000 data yang diolah, distribusi air untuk label target menunjukkan keseimbangan yang cukup simetris, yaitu 499 data bernilai can atau true dan 501 data bernilai can atau false. Processing data ini bertujuan untuk mempersiapkan data agar dapat diolah oleh algoritma NFI-based dengan lebih baik. Tahapan processing data yang akan dilakukan yaitu cleaning data dan klasifikasi. Di sini referensi Chandra Sekar dan Kian 2016. Pada gambar 3 dilakukan cleaning data yaitu untuk menghilangkan kolom yang tidak relevan. Pada proses ini dilakukan penghapusan pada kolom age atau umur. Pada gambar 4 dilakukan proses klasifikasi data yaitu melakukan pengkategorian pada data yang awalnya berbentuk numerik diubah menjadi bentuk kategori. Ini ada selanjutnya pemodelan algoritma NFI-based dilakukan menggunakan Jupyter Notebook. Teorema Bayes merupakan dasar yang digunakan dalam pemrograman untuk mempresentasikan algoritma NFI-based. Rumus yang terkandung dalam teorema Bayes adalah P dalam kurung A per B sedangkan P dalam kurung B per A kali P dalam kurung A P dalam kurung B.
Rumus ini menggambarkan peluang kejadian A terjadi ketika B telah terjadi. Peluang tersebut dihitung berdasarkan peluang B terjadi jika A telah terjadi, atau P dalam kurung B per A. Peluang A terjadi P dalam kurung A dan peluang B terjadi P dalam kurung B. Dalam konteks NFIPS, rumus ini digunakan untuk menghitung probabilitas kelas atau label tertentu A berdasarkan fitur atau atribut yang diamati dalam kurung B. Dengan menggunakan rumus ini kita dapat mengestimasi peluang suatu kejadian atau klasifikasi berdasarkan informasi yang ada. Rumus Bayes merupakan landasan matematis yang mendasari algoritma NFIPS dan digunakan untuk membuat prediksi atau klasifikasi berdasarkan data yang diamati. Penerapan dalam Jupyter Notebook adalah sebagai berikut. Di sini ada contoh penerapan NFIPS pada Jupyter Notebook. Evaluasinya, dari hasil algoritma NFIPS terdapat beberapa metrik yang umum digunakan. Satu, ada akurasi, 2, presisi, 3, recall, 4, advanced score. Pada penelitian ini, proses evaluasi akan dilakukan menggunakan confusion metric. Data training digunakan untuk melatih model agar menghasilkan model prediksi untuk custom pattern. Setelah itu, sebagai implementasi dari algoritma, data penguji dimasukkan pada model tersebut untuk melakukan prediksi pelanggan. Diketahui contoh kasus durasi langganan pendek, frekuensi transaksi sedang, dan tingkat kepuasan tinggi, maka dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut. Probabilitas kemunculan setiap atribut. Ini untuk probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut durasi langganan. Untuk durasi langganan pendek true 217/499. Durasi langganan pendek false 226/501. Dan probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut frekuensi transaksi. Untuk true 214/499. Untuk transaksi false 192/501. Dan probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut tingkat kepuasan dengan A true 143/499, false 162/601, dan dijumlahkan semua variabel true dan false. Untuk true dengan dijumlahkannya, hasilnya adalah 0,0269691055746563265. Dan false hasilnya adalah 0,02880045845459543. Dan selanjutnya ada metodologi data mining. Di sini ada beberapa metodologi yang digunakan. Metode yang digunakan multinomial NFIPS. Misalnya suatu varian dari algoritma NFIPS yang dirancang khusus untuk menangani data yang vektornya berupa frekuensi atau hitungan kemunculan suatu atau data yang bersifat diskrit atau kategorikal. Algoritma ini didasarkan pada teorema Bayes yang dengan asumsi NFI, yaitu menganggap setiap fitur atau variabel dalam data bersifat independen tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Sini kedua ada alasan pemilihan metode. Alasannya adalah sederhana dan efisien untuk diterapkan pada data program besar,
cocok digunakan untuk karakteristik algoritma berbasis probabilitas dan mampu memberikan hasil klasifikasi yang kompetitif dalam banyak kasus analisis sentimen meskipun memiliki asumsi independensi fitur. Ketiga, implementasi teknologi. Implementasi teknologi yang dilakukan dalam membangun model prediksi customer demand ini berfokus pada ekosistem data science berbasis open source, khususnya menggunakan bahasa pemrograman Python dan pendukung antara lain Jupyter Notebook, hitung teorema Bayes, visualisasi hasil kontribusi variabel, pengujian menggunakan conversion metric. Data dari metrik otomatis tersebut, program langsung memunculkan hasil high performance system pada layar Jupyter Notebook dengan hasil. Sini hasil dan evaluasi model. Hasilnya sudah kita ketahui ya 0,2. Sini probabilitas campur hasilkan atribut. Ini ada visualisasi hasil perhitungan. Nilai probabilitas tertinggi terletak pada variabel false, yang berarti pelanggan tersebut tidak akan melakukan CHAN. Di sini ada evaluasi. Akurasi data diukur menggunakan conversion metric sebagai berikut. N sama dengan 115. Sini ada aktual atau positif, aktual negatif 0, prediksi positif 1, prediksi negatif 0, TP 95, FN 5. Di sini ada FP 5, TN 10. Nah, akurasi merupakan metrik yang menunjukkan berapa tepat data diklasifikasikan oleh model. Di sini yang pertama ada rumus akurasi TP plus TN dibagi TP plus FP plus FN plus TN. Hasilnya 91,3%. Dan kedua ada rumus presisi TP bagi TP plus VP. Hasilnya 95%. Recall, rumus recall sama dengan TP bagi TP per FN. Hasilnya 95% juga. F1 score 2 kali recall kali precision dibagi recall plus precision. Hasilnya sama 95% juga. Di sini interpretasi dan pembahasan. Penerapan metode Navi Bayes untuk memprediksi customer demand pada PT Hutchison 3 Indonesia dilakukan melalui serangkaian tahapan data mining yang terstruktur, dimulai dari pengumpulan data hingga evaluasi model. Data penelitian dikumpulkan secara melalui komisioner pada suatu grup Facebook dengan total sampel sebanyak 1000 baris data. Dataset awal ini memuat 5 atribut yaitu X, durasi langganan, frekuensi transaksi, tingkat kepuasan, dan status DAN. Sebelum masuk ke tahap pemodelan, dilakukan proses data atau data processing. Tapi ini meliputi pembersihan data dengan menghapus atribut umur karena dinilai tidak relevan, serta proses klasifikasi pada diskretisasi untuk mengubah variabel numerik kontinu menjadi variabel kategorikal diskrit agar sesuai dengan karakteristik algoritma Navi Bayes. Proses pemodelan dan komputasi algoritma dijalankan secara interaktif menggunakan perangkat lunak Jupyter Notebook. Model bekerja dengan menerapkan teorema Bayes
untuk menghitung nilai probabilitas prior dan probabilitas kondisional dari setiap kombinasi atribut yang ada. Sebagai contoh, dalam pengujian kasus pelanggan dengan durasi langganan pendek, frekuensi transaksi sedang, dan tingkat kepuasan tinggi, model melakukan kalkulasi perkalian probabilitas pada masing-masing kelas target. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk kelas false atau tidak charge sebesar 0,028 lebih tinggi dibanding dengan kelas true melakukan run yang bernilai 0,026. Dengan demikian, sistem menginterpretasikan dan memprediksi bahwa pelanggan dalam contoh kasus tersebut cenderung akan tetap bertahan menggunakan layanan perusahaan, dan juga dipertegas melalui visualisasi grafik batang dalam program. Tahap akhir dari metodologi ini adalah melakukan pengujian keandalan prediksi menggunakan metrik evaluasi yang diturunkan dari conversion metric berdasarkan hasil pengujian terhadap data uji. Model FIPS yang dibangun terbukti memiliki performa yang sangat baik dan akurat. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai akurasi total mencapai 91,3%, menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi antara hasil prediksi model dengan data aktual di lapangan. Selain itu, kualitas dan keseimbangan performa model diperkuat oleh pencapaian nilai presisi, recall, dan F1 score yang masing-masing secara konsisten menyentuh angka 95%. Hasil akhir yang tinggi ini membuktikan bahwa peningkatan jumlah data pelatihan yang diimplementasikan dalam penelitian ini berhasil mengatasi kebatasan akurasi dari studi-studi terdahulu. Di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, performa model yang sangat baik. Pemodelan customer journey menggunakan algoritma FIPS menghasilkan kinerja yang sangat optimal. Ini dibuktikan dengan tingkat akurasi sebesar 91,3% yang menunjukkan tingginya kesesuaian antara hasil prediksi model dengan kelas aktual pelanggan di lapangan. Ada keseimbangan dengan kualitas klasifikasi. Model ini menunjukkan kemampuan klasifikasi yang sangat andal tanpa mengorbankan kualitas prediksi. Keseimbangan ini ditujukan oleh nilai metrik evaluasi lainnya, di mana presisi, recall, dan F1 score lalu skor secara konsisten mencapai angka 95%. Kemampuan prediksi positif dan negatif. Nilai presisi yang tinggi 95% menggambarkan bahwa model sangat akurat dalam mendeteksi pelanggan yang benar-benar akan can atau kelas positif. Sementara nilai recall 95% menunjukkan bahwa model sukses mengidentifikasi keseluruhan jumlah data pelanggan yang sesuai dengan kelas positif tersebut. Sarannya, meskipun model yang dibangun untuk memiliki performa yang baik dengan tingkat akurasi tinggi, penelitian ini memberikan beberapa cara untuk membangun atau penelitian selanjutnya. Ada penambahan data training. Tingkat akurasi prediksi model FIPS saat ini masih dapat ditingkatkan lebih jauh lagi dengan cara menambah jumlah data pelatihan atau data training yang digunakan. 2. Ada eksperimen dengan algoritma lain untuk perbandingan atau pengembangan sistem prediksi yang lebih variatif. Misalnya bagi penelitian ke depan untuk mencoba menggunakan algoritma klasifikasi data mining lainnya selain FIPS. Dan terakhir ada referensinya. Ada 11 referensi di sini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.